yang hadir di tengah saya ini adalah di hadapan kita adalah Pak Ahmad Faisal bin Ibrahim, suami dari almarhum Asia Sinta Dewi Hasibuan, yaitu beliau ini. Yang di tengah adalah Bapak Raja Hasibuan, abang kandung dari almarhum dan istrinya. Di sebelah kanan saya adalah tim dari Hotman 911, termasuk Ibu Putri dan Tika di sini. Ceritakan dulu yang pertama tadi, ulang lagi. Ya, saya Ahmad Faisal bin Ibrahim, warga negara Malaysia, bekerja di Maskagu Malaysia Airlines System di Kuala Lumpur. Saya dapat kabaran pertama itu dari keluarga di Medan bahwasanya istri saya meninggal tanggal 28 itu. Yang dikabarkan saya tanggal 24 ya? Dia kabarkan ke saya. Oh, dikasih tahu? Dikasih tahu. Pas hari Jumat itu saya pulang. Jadi saya nggak tahu perkara persis di mana cerita yang sebetulnya. Ya. Tahu-tahu istri saya jatuh dari lift. Jadi yang tahu dari awal cerita dari proses pencarian di bandara oleh keluarga itu abang saya ini. Oke, silakan kepada Pak Raja Hasibuan, abang kandung almarhum, menceritakan kronologisnya. Yang pertama itu adik saya bersama kakaknya, juga adik saya beserta keponakan mereka ke bandara Kuala Namu. Tanggal berapa? Tanggal 24 April. Okay. Jadi tujuannya untuk mengantarkan keponakan saya itu berangkat ke Malaysia. Ya. Kemudian adik kandung saya itu Asia Sinta Dewi Hasibuan, dia menemani keponakan kami check-in. Kemudian setelah itu dia kembali lagi turun ke bawah dan menemui kakaknya atau adik saya juga. Setelah itu mereka pulang kembali, tapi pada saat di pelataran parkir mobil tiba-tiba keponakan saya itu meneleponnya bahwasanya Buci ada yang mau disampaikan penting, tapi jadi almarhum sudah mau pulang? Iya, sudah di pelataran parkiran. Ya, terus? Jadi oh ya sebentar, biar Buci ke sana. Okay. Kemudian adik saya ini memasuki kembali ke bandara. Kemudian dari bandara keberangkatan itu kan di sebelah kiri itu ada lift, dia naik lift itu. Kemudian itu masih komunikasi sama keponakan saya. Kemudian keponakan saya bilang, Buci sudah sampai mana? Udah di lift. Tapi tiba-tiba setelah adik saya kemungkinan sudah di atas, dia bilang, ini kok sepertinya Buci terjebak di lift. Buci di lift yang mana katanya. Kemudian nggak ada lagi jawaban, lost contact. Kemudian keponakan saya itu menghubungi mamanya yang di bawah. Ma, itu Buci tadi komunikasi sama saya. Setelah itu kok nggak ada kabar berita lagi. Dia bilang tadi dia terjebak di lift katanya. Kemudian tolong minta tolong pihak security atau apa supaya diinformasikan Buci terjebak di lift. Kemudian pihak keluarga, pihak kami langsung ke bagian informasi yang ada di bandara, bagian security. Jadi kemudian kami sudah sampaikan bahwasanya adik kami itu terjebak di lift. Itu lost contact-nya itu pada saat pukul 20.15 malam. Berapa? 20.15 jam 8.15 malam. Tanggal 24. Ya. Kemudian langsung hubungi petugas. Langsung security bandara. Oke, terus? Kemudian petugas security bandara kan kami sampaikan bahwasanya kami ingin melihat CCTV yang ada memantau lift. Ya. Ternyata nggak direspon. Jadi pada saat itu sudah minta ke petugas bandara untuk melihat CCTV? Sudah. Yang minta siapa? Yang minta kakak langsung. Oke, terus nggak dikasih? Nggak dikasih dengan alasan prosedurnya banyak segala macam, ya sudah. Jadi kemudian Pak dari pihak security ini membantu mencari tapi secara kasat mata. Kayak keliling-keliling lagi sekitar lift begitu? Iya. Sekitar lift. Kemudian setelah itu kan tidak ada lagi
upaya-upaya yang lain, maka keluarga berupaya mencari sendiri di sekitar atau di seputaran bandara hingga dini hari. Sampai dini hari dari jam 8 lebih. Iya. Mereka ada memutarkan CCTV, tetapi tidak nanti jangan salah pula memutarkan tapi tidak di lift, di seputarannya itu aja. Yang ditujukan CCTV di sekitar di luar lift. Di luar lift. Yang di dalam lift nggak ditujukan. Tidak ada. Oke, terus? Kemudian sampai akhirnya setelah dini hari makanya pulang. Yang anehnya setelah 3 hari setelah ditemukannya jenazah adik saya, kenapa lah baru ditayangkan itu CCTV? Oke, selama 3 hari kalian nyari terus? Nyari informasi kemana-mana, kan ke tempat saudara, cari informasi ke tempat temannya, mana tahu menginap atau apa segala macam. Ya. Karena kan kadang-kadang kita lihat kan dari sudah tidak aktif lagi HP-nya kan kita entah Ya. kemana kan begitu. Jadi ternyata tidak ada. Kemudian pada tanggal 27 itu kami dikabari sekitar jam siang lah, jam 11 lewat. Jadi kami langsung, sebenarnya gini, saya berembuk sama saudara, loh ini saya tanya lagi, loh kemana ini si Sinta kok belum apa juga? Iya bang, mungkin ada tempat apa gini. Oh enggak bisa gitu, saya bilang ayo kita ke sana. Kami pergi langsung ke bandara. Jadi begitu sampai di tol bandara, memasuki tol bandara itu ditelepon bahwasanya ada penemuan jenazah, kemungkinan adik saya. Jadi kami ke sana. Itulah makanya yang saya sesalkan. Setelah itu baru ada penayangan CCTV adik saya. Jadi saya merasa kecewa sekali. Kenapa dari awal sudah tahu, kan titiknya sudah tahu, kita sudah tahu titiknya kemana, kenapa lagi kita harus kemana-mana? Sudah tahu titiknya bahwasanya adik saya terjebak di lift. Kenapa yang ditayangkan lain, kemudian yang kita minta tidak di respon? Itu aja. Kemudian masalah jadi yang perkataan dari pihak angka sepura itu namanya Pak. Itu katanya adik saya membuka paksa pintu lift. Secara logikanya itu saya nggak terima. Secara logikanya pada saat kita lihat tayangannya secara sama, apa mungkin tangan adik saya satu pegang HP di telinganya seperti ini, di kupingnya, kemudian tangan kirinya, tangan utama yang selalu ia gunakan membuka pintu, apa mungkin? Itu saya rasa tidak masuk logika. Dan nggak mungkin tenaga seorang wanita bisa membuka paksa lift kalau memang lift itu sudah tertutup. Pertanyaannya, memang liftnya itu ada dua pintunya. Ada 2 setelah adanya tayangan kita ketahui. Sebelumnya kita nggak tahu. Dan dia itu terjun bebas dari lantai berapa tahu nggak? Lantai 2. Lantai 2. Lantai 2. Lantai 2 tapi terjunnya bukan ke lantai tapi langsung Ke dasar. Berarti antara lift tersebut tidak ada lantai seperti ini, artinya bolong gitu. Iya, ada rongga. Ada rongga. Iya. Artinya bahwa itu tidak seharusnya keluar dari situ karena ada rongga. Iya. Karena kalaupun biasanya kan kalau ada 2 pintu di Jakarta juga ada lift masuk sama keluar beda, tapi di masuk dan keluar ada lantai, ya kan? Kalau ini benar-benar rongga ya. Rongga langsung ke dasar. Artinya harusnya tidak boleh terbuka. Iya. Karena kalau terbuka kan ibaratnya masa pencet-pencet aja bisa terbuka, kan orang di lift kan banyak anak-anak, ya kan? Iya. Ya, terus kejadiannya habis itu apa? Setelah itu saya lihat di dari tayangan itu kan itu rongga, seharusnya kan kalaupun dia memang berongga tapi saya rasa tidak bisa manusia masuk, artinya kan harus merapat gitu Pak, harus merapat paling tidak ada sekian senti. Ya. Kan nggak mungkin tubuh manusia itu di pintu yang nggak berfungsi, kita bilang kan begitu, tidak berfungsi tapi ada rongga, itu kan namanya ya sulit saya mengatakannya bagaimana. Artinya dia jatuh bukan ke lantai yang normal di mana orang biasanya keluar dari lift, tapi ke suatu lorong begitu. Benar. Oke. Terus? Terus setelah itu baru evakuasi sampai jam
sekitar hampir jam 9-an juga itu. Di situ ada dari pihak Polres bertanya, jangan sekedar bertanya itu aja kan, bagaimana itu siapa atau apa. Itu saya bilang adik kandung saya. Kemudian setelah itu kami bawa ke rumah sakit Bayangkara, arahan dari polisi juga itu kan. Karena kami minta jasad adik kami itu supaya diotopsi, supaya kita bisa tahu hal yang sebenarnya itu seperti apa gitu Pak. Ya terus sudah diotopsi? Sudah diotopsinya nggak langsung, dia diapakan dulu 1 malam karena itu sudah jam 9-an, baru besok paginya jam 8 diotopsi, selesai sekitar jam setengah 12 sampai hampir jam 12 hari Jumat. Dikasih tahu nggak apa hasil otopsi ini? Hasilnya belum diberitahu. Nanti, ya, terus katanya nanti kalau sudah selesai nanti keluarga dikonfirmasi katanya. Terus aja penguburan hari yang sama. Penguburan hari Jumat, hari Kamis malam kan dia masih disemayamkan di rumah sakit. Baru besokan harinya setelah diotopsi udah dipayakan di rumah sakit. Jadi jam 12 kami langsung bawa ke masjid, setelah ke masjid bawa ke pemakaman. Terus pada saat penguburan dari pihak bandara siapa yang datang? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Yang melayat ada nggak yang datang? Tidak ada. Enggak, ini kan pertama di rumah sakit. Dia di rumah, tapi kan di kuburan nggak ada. Berarti ada yang melayat ya Pak ya? Melayat itu pada saat pada saat adik saya masih di rumah sakit. Di rumah sakit kami di situ, mereka utusan dari pihak bandara datang ke rumah. Tapi karena kami masih di rumah sakit, nggak menjumpai kami, mereka langsung datang ke rumah sakit. Tapi karena situasi kami lagi berduka dan kami merasa bahwasanya penyebabnya itu adalah dari pihak bandara, kami nggak begitu respon. Jadi kami biasa-biasa aja gitu. Saya pun sebagai suami pada mendiang ini, sebetulnya datang saya dan melantik Bapak Hokman sebagai pengacara kami untuk mencari keadilan. Ya, saya teruskan aja. Maksudnya begini Pak, kalau bisa perkara ini ditariklah, dilimpahkan ke Mabes kalau bisa, ke Barreskrim kalau bisa Pak. Kenapa? Maksudnya biar lebih cepat prosesnya. Maaf, bukan artinya merendahkan institusi yang lain, karena Barreskrim itu kan pusatnya gitu Pak. Jadi supaya lebih cepat, lebih prosesnya itu lebih. Karena pengelola bandara adalah itu dengan cara BOD, 2 perusahaan besar dari luar negeri, yaitu dari India dan dari Prancis. Ya, tapi tentu kontraknya dengan Angkasa Pura II. Jadi kalaupun nanti mereka menempuh upaya hukum, lawannya adalah perusahaan raksasa dunia, ya. Sehingga mereka keluarga ini menghimbau agar memang Polresta Deli Serdang sudah mulai melakukan penyelidikan, namanya penyelidikan laporan polisi POM-A, artinya tanpa ada yang melapor. Tapi karena ini skalanya sudah viral dan sudah menyangkut dan juga nanti akan terkait dengan 2 perusahaan raksasa dunia, jadi keluarga ini menghimbau kepada Bapak Kapolri agar penyelidikan itu, dan nanti kalau ditingkatkan ke penyidikan agar dilimpahkan ke Barreskrim Mabes Polri. Ya, karena adanya tuduhan-tuduhan bahwa seolah-olah almarhum membuka paksa, itu sangat tidak masuk di akal. Karena kan dia cuma pencet-pencet doang kan, ya. Harusnya kalau memang itu pintu sebelah itu rongga terjun bebas ke bawah, harusnya itu tidak boleh terbuka. Kira-kira begitu, ya. Mungkin sampai kita nanti ada itu, silakan dulu tanya jawab. Ya. Pada kesempatan ini juga Pak. Betul. Katanya ada dari Angkasa Pura datang melayat dengan membawa uang duka 5 juta. Iya. Boleh ke tengah Pak. Gua agak kesana ngomongnya.
Ya, 5 juta gitu. Lihatnya ke sana, Pak, lihatnya ke sana. Putar lagi, putar. Iya. Pak, gitu. Ya. Iya. Kemudian Lihatnya ke kamera, Pak. Saya terlalu ganteng, jadi Bapak lihat saya. Lihatnya ke sana. idola. Oh, idola. Kemudian ini Pak, Idola gue. Pak, pada kesempatan ini juga saya abang kandungnya mewakili keluarga semua, khususnya keluarga Sibuan, memohon dengan sangat agar Bapak Hotman dan tim 911-nya tolonglah memegang kasus ini, artinya mendampingi pihak kami sebagai pengacara sampai tuntas Pak, minta tolong. Kita lakukan yang terbaik. Ya. Oke, Pak. Dan saya pribadi percaya kepada kepolisian Republik Indonesia yang bisa bekerja secara profesional untuk mengungkap tanpa nutup-nutupin apapun, karena terlalu banyak cerita-cerita miring di medsos tentang apa kejadian nggak benar di medsos. Jadi supaya diungkap seluas-luasnya, terbuka. Oke. Sebelum tanya jawab, saya mau secara hukum dalam hal kasus seperti ini ada 2 aspek hukum, ya. Dari segi KUH pidana, pasal 359 KUH pidana mengatakan bahwa barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal bisa diancam penjara maksimum 5 tahun penjara. Itu 359. Itu secara pidana. Secara perdata dalam pasal 1367 KUH perdata bahwa seseorang atau perusahaan bertanggung jawab atas perbuatan anak buahnya maupun akibat apapun yang ditimbulkan oleh benda-benda yang di bawah pengelolaannya. Jadi secara perdata maupun secara pidana ada dasar keluarga ini untuk mengajukan upaya hukum kalau memang ada kelalaian dalam pengelolaan lift, di mana lift yang harusnya tidak boleh terbuka tapi hanya dipencet-pencet doang bisa terbuka, padahal di depan lift itu ada ruangan terjun bebas. Itu kira-kira aspek hukumnya, ya. Silakan bertanya. Bang Hotman mungkin tadi sempat bilang